kita betul-betul harus cari circle yang betul-betul taat, yang bisa support kamu untuk tetap. Karena gampang banget jatuh cinta, mentalnya lemah. Nah, makanya dari yang Ijas lihat-lihat tuh, teman-teman yang Ijas dulu mah Ijas mah mungkin biasa-biasa aja gitu. Oh, ini mah ya anak pemuda lah, pasti kayak gini. Tapi sekarang Ijas ngelihat orang-orang yang ngerokok, nge-vape, pacaran, padahal masih kecil-kecil, masih SD. Ijas tuh lihatnya kayak, ih, ini tuh nggak normal. Ini tuh gak normal, anak SD udah pacaran, anak SD udah ngerokok, apalagi masih mending duit sendiri, ini duit orang tuanya loh. Itu dia. Makanya salah satu hal kenapa Bunda itu ngebatasin pergaulan Hijaz, lebih tepatnya mengatur ya. Pergaulan Hijaz, dengan siapa Hijaz boleh berteman, dengan siapa Hijaz boleh bergaul. Kalau berteman sih sama siapa aja Kak ya, boleh. Kamu boleh berteman dengan sama siapa pun sebanyak mungkin. Tapi kalau untuk akrab dan dekat itu kamu harus memilih gitu. Karena kita betul-betul harus cari circle yang betul-betul taat, yang bisa support kamu untuk tetap taat, support kamu untuk tetap terus menjadi anak yang baik lah gitu. Itu sih kenapa makanya Bunda batasin pergaulan kamu dulu, atur pergaulan kamu ketika kamu masih kecil ya, dari usia 6 sampai 12 tahun ya, itu kan 6 sampai 12 tahun. Itu Bunda atur karena supaya nanti pelajaran ke Hijaznya. Ketika Bunda sudah tidak ada, ayah udah nggak ada, ya kakak bisa tahu nih teman-teman saya yang harus seperti apa ya. Saya harus memilih circle yang kayak gimana ya gitu. Karena kan tetap harus memilih ya, harus memilih circle yang circle yang sevisi sama kita gitu, untuk teman dekat ya, untuk yang dekatnya gitu. Kalau untuk berteman sih sama siapa aja silakan. Tapi kalau untuk akrab, jadi pelajaran buat kakak ke depannya ya harus cari circle yang taat gitu. Karena kalau circle yang taat itu insya Allah itu akan ngebantu Ijaz sih, untuk bisa mengingatkan. Itu sih palingan buat pergaulan ya. Soalnya Ijaz ya itu dari tadi Ijaz lihat nih orang anak pacaran. Soalnya bukan cuman pusing buat dia sendiri, bukan cuman masalah buat dia sendiri, tapi bawa orang tua itu yang bikin rusaknya, yang bikin durhaka mungkin ya. Mau orang anak ya jatuh cinta lah, karena gampang banget jatuh cinta, mentalnya lemah. Tapi giliran lo diputusin, lo bunuh diri. Kayak gitu. Pokoknya gitu. Ya, jadi kalau soal pacaran sebenarnya itu salah satu hal yang menjadi catatan Bunda juga gitu ke Hijaz. Kenapa Bunda itu betul-betul ngejagalah pergaulan Hijaz gitu. Karena supaya Hijaz tuh nantinya bisa tahu sih apa yang bisa harus ambil apa enggak. Kalau pacaran kan Bunda nggak tahu Ijaz nanti pacaran apa enggaknya. Kan Ijaz kan nanti jauh sama Bunda kan gitu. Tapi Bunda, kalau menurut Bunda nih, dulu kan Bunda pacaran dulu sama ayah sebelum nikah. Ya, baiklah. Kan belum ada. Itu salah. Aku minta maaf. Iya, Ijaz mau tahu nih, itu apakah pacaran itu baik ke depannya atau buruk atau bagaimana? Apakah perlu jelek, atau tidak? Gitu. Yang pasti jelek lah. Ijaz lihat sendiri aja gimana. Pernikahan Bunda sama awal-awal kan sama ayah kacau sekali gitu kan. Karena ya dulu itu gini Jas, kalau soal pacaran ya. Kan kalau misalkan Bunda sama ayah dulu pernah ya melakukan sesuatu kemaksiatan. Tapi kan karena Bunda sama ayah tahu ini salah. Ya kan nggak mau dong anak ayah sama Bunda melakukannya gitu kan. Dan kalau itu sesuatu yang salah, ngapain kamu ikutin gitu. Dan kamu sudah bisa melihat juga akibat dari maksiat yang Bunda sama ayah lakukan, misalkan ya pokoknya nih kalau memulai sesuatu dengan maksiat itu gak bakal bener.
terasa di pernikahan bunda gitu kan. Wah itu luar biasa sekali gitu strugglingnya. Mungkin kalau bukan atas kasih sayang Allah gitu ya ke bunda sama ayah, wah mungkin bunda sama ayah udah nggak bareng gitu kan ya. Dan ternyata ya mungkin itulah cara Allah untuk menegur kami berdua gitu. Dan itulah yang kami terapkan sekarang, menjaga betul-betul gitu supaya Ijaz, Kafa, Maria, Lubna itu anak-anak bunda sama ayah itu jadi anak-anak yang berbeda dari bunda dan ayah pada zamannya dulu. Gitu. Pesan bunda biar menghindari pacaran itu gimana? Pesan buat bunda buat anak-anak pemuda-pemuda sekarang. Untuk menghindari pacaran. Untuk laki-laki satu tundukkan pandangan, yang pasti pertama itu tundukkan pandangan. Tuh buat mengendalikan dirinya ya. Untuk, pertama ya tundukkan pandangan. Mata. Untuk cowok ini jaga mata. Jaga mata, jaga hati itu yang pertama. Yang pertama itu tundukkan pandangan, yang kedua cari circle taat yang bisa support kita dalam ketaatan. Jadi sebenarnya simpel banget itu. Simpel, tapi memang kalau untuk orang yang belum ada ilmunya mungkin agak susah juga. Susah ya, juga. Tapi dan nyari circle juga itu circle yang bener-bener taat itu agak susah. Wah susah banget. Struggling. Tapi bukan berarti nggak ada ya, pasti ada. Pasti ada, cuman susah aja gitu. Jarang. Untuk cewek apa ya? Kalau untuk cowok kan itu ya, untuk cowok itu jaga pandangan. Kalau untuk cewek mah mungkin. Kalau untuk cewek ya gitu. Yang pertama karena cewek-cewek zaman sekarang tuh luar biasa ya. Ada ngebuka. Kalau zaman bunda dulu gitu kan, SMA itu tuh masih pantangan nih kalau cewek yang kelihatan suka gitu. Dulu tuh zaman bunda tuh harus cowok yang ngejar gue dulu lagi zamannya. Kalau sekarang mah cewek-ceweknya pada agresif juga. Pada gitu. ngebuka juga ngehajakeun. Iya ngehajakeun gitu tuh. Jadi yang suka ngajak mancing. Kalau buat cowoknya juga kayak. Jadi kalau buat cewek sih yang pasti itu pentingnya menyadari bahwa kita perempuan dan kita berharga dan jaga rasa malu sih. Kalau perempuan itu sebenarnya gini loh Kak ya, sebenarnya gini. Cowok itu kan simple banget ya. Cowok itu gak bakal maju kalau ceweknya itu gak ngebuka jalan. Iya. Jadi kalau cowok itu udah ngeliat cewek ini gak suka sama gue, ya udah dia tuh bakal pasti dia ya udah cewek banyak ini emang dia doang gitu kan. Kenapa yang bikin cowok itu maju dan pol-polan fight itu ya? Karena ceweknya ngasih peluang, ceweknya ngasih jalan, ngode gitu. Lain sebagainya. Iya, makanya untuk perempuan pentingnya untuk apa ya? Untuk punya malu lah gitu kan, jaga pentingnya itu menundukkan pandangan gitu. Dan efek media sosial juga sih ya gitu. Efek media sosial tuh luar biasa sih ya. Iya memang. Jadi referensi lah apa yang beda banget lah zaman bunda sama zaman sekarang ya. Jauh banget. Zaman bunda itu anak-anak apa ya? Kenal pacaran tuh ya SMA gitu, tahu-tahu pacaran tuh SMA gitu. SD SMP mana ada gitu kan, jauh pisan. Sekarang SMA juga itu cuman nggak ada yang kayak opo gandengan, nggak ada gitu. Cuman pulang sekolah bareng itu juga jalannya jauh-jauhan gitu kan. Itu aja udah gimana. Wah kalau sekarang mah anak SD astagfirullahaladzim. Suka lihat di IG, di TikTok gitu, apa anak SD di Starbucks ngopi sama pacarnya. Itu duit siapa? Itu kopi mahal. Nah, itu. Jadi karena bunda itu mempersiapkan Hijaz itu adalah anak laki-laki, calon qawam, pemimpin ya. Dan qawam itu kan bukan hanya pemimpin dalam skup kecil, kamu skup besar ya. Makanya karena calon qawam dan calon leader ya automatically nggak mudah dong pasti prosesnya ya. Kamu itu adalah laki-laki qawam, nanti akan jadi pemimpin rumah tangga, akan jadi pemimpin istri dan anak-anak turunanmu kelak gitu. Jadi ya itu bunda preparing kamu betul-betul gitu gimana caranya jadi qawam. Makanya dari masih kamu usia 6 tahun dari masih usia 6 tahun kan, kenapa bunda nggak menanamkan jajan gitu? Karena jajan itu kamu harus paham. Jajan itu bukan hak. Jajan itu adalah ya kalau bunda ada bunda kasih, kalau nggak ada ya udah gitu. Jadi kamu juga belajar menahan diri lah gitu untuk itu nafsu ya gitu. Nafsu lo pengen jajan itu nafsu sebenarnya. Supaya kamu sadar juga berproses. Cari uang itu nggak gampang sayang ya. Jadi tolonglah kalau meminta sesuatu itu harus berpikir dulu. Makanya kenapa bunda suruh kamu minta coklat? Padahal murah sih, coklat berapa sih? Cuman gopek, cuman 500, 1000 perak gitu. Cuman bukan soal nominalnya gitu, tapi soal prosesnya. Bunda mau kamu belajar berproses gitu. Karena dunia kamu sekarang ini sedang tidak baik-baik saja.
Sekarang aja udah nggak baik-baik aja, apalagi ke Iya, depannya. apalagi ke depannya. Sekarang Bunda masih ada buat Hijaz, untuk nemenin Hijaz, untuk ngingetin Hijaz, untuk ngasih tahu Hijaz. Kalau Bunda udah nggak ada dan Hijaz belum kuat pondasinya, Hijaz belum clear pondasinya, itu kan Bunda jadi beban buat Bunda, karena Itu serem juga itu kan itu. kuanfisikum alaikum. Karena Ijaz juga gak tahu ke depannya Ijaz tuh bakal kuat atau bakal kepleset juga. Kan Bahkan Bunda sekarang aja ini tuh 10% itu cuman ya gara-gara dididik, gara-gara Ijaz 10% doang. 90% apa? 90% tuh doa orang tua. Iya, jadi hasil Ijaz sekarang itu kadang kita gini ya. Karena kita ngerasa kita itu sudah berhasil itu karena kerja keras kita. Padahal kita nggak pernah tahu loh. Orang tua kita doa di Iya, belakang kan. kesuksesan kita itu bukan siapa tahu. Kesuksesan kita itu sebenarnya adalah doa dari orang tua kita yang betul-betul siang malam doain kita gitu. Jadi kalau kita ngerasa udah hebat, kita ngerasa udah bisa, itu sebenarnya bukan karena kita, gitu. Tapi karena Allah mengizinkan dan doa orang tua yang dahsyat. Makanya Bunda selalu, kenapa ke Hijaz tuh betul-betul, kalau orang kayak, wah Hijaz tuh diatur banget sih, Hijaz tuh stres banget sih. Kakak stres nggak? Stres mah stres, tapi kan walaupun Ijaz stres, Ijaz gak masukin ke hati gitu. Ijaz naik lagi, Ijaz ambil stres itu sebagai pelajaran yang insya Allah Ijaz gak bakal lakuin lagi. Ya karena kan sebenarnya definisi stres itu kan tidak semenakutkan itu kan. Ya, cuman kalau apa? Jadi justru ketika Hijaz menemukan dunia luar yang amat dahsyat gitu kan, ya itu sudah Bunda kasih tahu ke Hijaz di rumah sebagai pondasi pelajarannya gitu. Dan Bunda juga kan bukan tipikal Bunda yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk gak jelas kan gitu. Pasti marah itu kan karena ada alasan gitu. Terus menerapkan aturan pun nggak yang gimana-gimana gitu, hanya aturan yang betul-betul syar'i. Kalau urusan syar'i no excuse kalau Bunda ya, no excuse. Itu kudu itu ya. Bahwa kalau ya kayak gitu sih sebenarnya kurang lebihnya. Bunda cuma pengen berharap Ijaz ke depannya jadi anak yang bermanfaat untuk umat, karena Bunda sudah wakafkan Ijaz untuk agama ini ya, so harus pantaskan diri gitu. Termasuk Bunda juga masih belajar, masih terus belajar. Bunda juga belum sempurna, Bunda juga jauh dari sempurna gitu kan. Tapi satu hal sih Jas ya, Bunda itu selalu percaya dengan proses. Bunda tuh selalu percaya dengan proses. Jadi masalah hasil itu urusan Allah. Yang penting sekarang prosesnya Bunda itu betul-betul membersamai Hijaz, mendidik Hijaz, ngasih tahu selama Bunda mampu itu Bunda kasih tahu. Iya. Tapi kembali lagi nanti karena kamu sudah jadi, ketika kamu sudah mukallaf, ya kamu udah balik gitu ya, sudah besar, dan kamu harus jadi seorang laki-laki yang mukallaf gitu, yang bisa bertanggung jawab dunia dan akhirat kamu gitu kan. Pada akhirnya juga Bunda akan pisah sama Hijaz. Bunda nggak bisa terus-terusan juga sama Hijaz. Hijaz nanti ke depannya akan melakukan apapun, itu pilihan ada di tangan Hijaz ya. Taat itu pilihan, maksiat juga pilihan. Yang penting Bunda udah kasih tahu segala sesuatu sama kakak. Bunda udah kasih tahu apa konsekuensinya kalau kamu ngelakuin A, hasilnya akan B, ngelakuin B, hasilnya akan C. Itu udah ada hukum sebab akibat, ada konsekuensi dari setiap pilihan yang Hijaz ambil gitu. Maka ya udah, Bunda sudah sebatas itu, berusaha maksimal mendampingi, memberi pelajaran segala rupanya. Dan ketika sekarang ya di usia kamu yang 14 tahun dan mungkin tahun depan kamu juga udah keluar dari rumah gitu ya, dan harus keluar karena kamu laki-laki ya. Anak laki-laki nggak boleh stay di rumah, harus keluar. Kalau anak sudah mukallaf, sudah balik, dalam prinsip Bunda adalah kalau kamu sudah balik, udah usia balik 14 tahun, 15 tahun, you have to go out. Terserah mau kemana, mau keluar kota, keluar negeri, merantau lah. Harus merantau. Ya laki-laki tuh harus merantau. Nggak boleh terus di bawah ketek orang tua tuh nggak boleh. Bunda udah ngomong sama Ijaz dari kapan tuh? Dari masih kecil sampai keinget Ijaz. Dari Ijaz kecil, setiap tahun Bunda ingetin, Hijaz, Bunda akan support kamu hanya sampai usia kamu 12 tahun. Setelah 12 tahun itu bukan urusan Bunda, itu urusan kamu. Tiap tahun sama Bunda diingetin kan. Kak, Bunda, kamu bisa makan, tidur sama Bunda. Selebihnya kalau misalkan kamu udah 12 tahun, itu bukan lagi tanggung jawab Bunda. Sudah balik, maka itu urusan kamu.
Iya. Kenapa sih Bunda begitu? Ya Bunda mau menanamkan aja mindset di Ijaz gitu kan. Wah, tinggal 12 tahun, tinggal berapa tahun lagi nih gitu kan. Sampai Ijaz akhirnya memaksa diri Ijaz kan. Iya. Maksain diri kan akhirnya kan, ketika kakak dulu dari mulai jualan makaroni, ya kan, jualan sandwich, apalagi jualan stiker gitu kan, mainan gitu kan. Ijaz keliling ya kan ke pesantren gitu kan, nawar-nawarin gitu. Itu berproses sampai pada akhirnya kamu belajar coding ya kan, belajar dan yang lainnya gitu, sampai apa animator, jadi animator gitu kan ya. Itu kan berproses, robotik itu kan berproses. Dan kamu tidak akan sampai di titik ini ya kalau kamu nggak melewati proses sebelumnya. Kamu mau jadi programmer udah lama kan? Iya. Dulu Ijaz itu pengen banget jadi programmer. Dari laptop jelek banget. Kelas berapa ya Kak itu? Kelas 5 ya? Kelas 4 ya? 4 lah. Kelas 4. Tapi kita nggak punya laptop untuk support Hijaz karena kita untuk makan saja pas-pasan, apalagi beli laptop nggak punya ya. Tapi di situ Bunda nggak putus arah, nggak putus asa, nggak putus menyerah. Bunda selalu tanamkan ke Hijaz apa? Hijaz kalau beli laptop itu pakai apa? Pakai mau Ijaz. Enggak. Pakai apa? Ingat ya? Ijaz kita punya laptop itu bukan karena kita beli laptop itu nggak harus pakai uang. Iya. Tapi karena Allah mengizinkan. Nah, kita memiliki sesuatu itu bukan karena kita punya uang, tapi karena Allah mengizinkan. Banyak kok orang di luar sana yang duitnya banyak, mampu banget, tapi anaknya nggak tertarik sama program. Ini kayak teman-teman Ijaz juga gitu. Dari pas itu laptopnya bagus-bagus gitu. Tapi dipakai nge-game aja gitu kan. Nah, tapi Ijaz nggak punya laptop yang bagus, malah laptopnya udah hancur ya itu ya. Itu laptop ayah yang udah rusak jadul banget itu udah. Sampai pada ya akhirnya laptop rusak dan Ijaz harus tidur di sekolah, nginep di SMP kan. Iya. Dia tidur di lab komputer hanya untuk bisa akses wifi dan komputer di sekolah SMP. Dia tidur di sana gitu kan. Dia bela-belain tuh Senin sampai Kamis tidurnya di lab ya di sekolah. Dia tidur di SMP. Jumat Sabtu Ahad dia pulang. Kesana mau ngapain tuh selama Senin sampai Kamis itu? Iya dia biar bisa akses internet karena kan Bunda nggak bisa provide untuk kuota ya karena nggak punya juga uang untuk beli kuota. Jadi gitu, jadi nggak harus ada gitu. Yang penting kita berusaha aja. Ya dari Hijaz tidur di SMP bolak-balik itu di Hijaz kelas 5 ya. Kelas 5. Hijaz kelas 5 gitu. Belum SMP. Belum. Terus kelas 5 SD. Wah berprosesnya dahsyat Hijaz itu dan terus menerus seperti itu sampai akhirnya ya bisa dapat laptop gitu kan, sampai bisa cari uang sendiri gitu. Dari yang dulu masih muter-muter jalan apa kerjanya itu dagang, dapatnya recehan sampai bisa dapat berdigit-digit itu kan berproses. Dan Hijaz belajar dari proses itu. Hijaz akhirnya tahu bahwa ya segala sesuatu yang berproses itu nikmat pada akhirnya. Karena apa sih Bunda mah nggak minta apa-apa sih, sok semuanya juga buat Hijaz kan gitu. Bunda nggak pernah ikut campur untuk hal itu, terserah. Bunda bebaskan. Bebas kalau Ijaz sudah punya pondasi iman yang kuat, udah punya pondasi keilmuan finansial yang kuat, ya udah dibebasin aja. Kamu mau punya ATM sendiri juga silakan gitu. Iya. Jomplang banget kan. Dulu Ijaz Dulu Hijaz mau jajan aja susah. Iya. Sekarang Hijaz sangat mudah gitu. ATM punya, M-banking punya, passwordnya punya sendiri. Ya udah. Gitu. Iya. Proses, semua serba berproses, bertahap. Karena orang hebat itu tidak lahir dari kondisi yang nyaman. Orang-orang besar itu tidak hebat dan lahir dari kondisi yang enak, yang serba ada, yang serba dilayanin. Bunda mau Hijaz berproses. Bunda mau Hijaz belajar tentang proses itu. Bunda mau Hijaz tahu bahwa dunia kamu di masa depan ke depannya tidak akan pernah mudah gitu.
Bunda memberikan kesulitan ke Hijaz bukan karena Bunda benci sama Hijaz, tapi karena Bunda sayang sama Hijaz, maka Bunda berikan nih susah lo kayak gini, susah lo. Supaya apa? Ya kamu harus tahu di masa depan itu Hijaz lebih gila dan lebih dahsyat gitu. Maka ini Bunda kasih pondasi-pondasi ke Hijaz. Jadi one day kalau kamu nemukan case kayak begini, solusi seperti ini gitu. Walaupun ya itu kan berkembang ya, tapi at least minimal kamu tuh udah punya basic sih kalau Bunda sih gitu. Jadi nggak muluk-muluk, nggak. Makanya ketika kamu compare teman-teman kamu, ketika dulu teman-teman kamu asik main lalalala, sekarang mereka masih kekanak-kanakan kan, besar dan hanya besar badannya aja, tapi akalnya enggak gitu, pemikirannya enggak gitu. Menua iya, tapi menua iya, dewasa enggak gitu kan. Sedangkan kalau Hijaz ya sebenarnya enggak yang ini juga ya. Kalau menurut Bunda mah ya kalau udah usia balik ya normal-normal aja. Udah siap nikah harusnya gitu kan. Cuma permasalahannya kan kalau anak zaman sekarang nggak bisa di-compare kayak gitu juga gitu. Iya. Sebenarnya sih ya kayak gitu aja sih Kak ya. Cara Bunda mendidik yang mungkin tidak normal dengan orang tua. Tidak normal dengan orang tua kebanyakan gitu. Tidak normal normal ya, tidak umum dengan orang tua kebanyakan. Tidak normal ke society di sini gitu. Iya. Karena Bunda tuh cuman sendiri doang yang beda. Iya, sampai aku tuh dikucilkan, Bunda tuh ya dikucilkan, diomongin gitu kan. Mendidik Hijaz itu bukan struggling ngadepin kamunya, ngadepin lingkungan juga yang diomonginnya setengah mati. Tapi ya Bunda sih baik lagi sih ya, karena Bunda mikir gini, ya udahlah ya, ini anak gue, ya udah yang paling tahu adalah gue gitu sih. Kalau Bunda gitu nanti baik buruknya ngerasain lakian Bunda yang ngerasain juga. Iya. Kalau anak jadi baik, jadi baik ya kan Bunda yang enaknya gitu. Ngapain ikutin omongan orang? Iya, ngapain kita pusing omongan orang gitu. Bunda sih nggak ada lah parenting yang khusus ya. Parenting Bunda mah gimana caranya nih si Hijaz nih, gimana caranya kakak tuh sami'na wa ta'na sama perintah Allah. Parenting Bunda tuh gimana caranya kakak itu bisa clear akidahnya ketika masa balik gitu. Jadi ketika balik itu Hijaz harus sudah clear gitu. Maka semua tanggung jawab Hijaz, termasuk ya kenapa Hijaz harus mencari nafkah, harus belajar bekerja gitu. Minimal kalau dulu kan ya udah buat diri kamu itu sendiri gitu kan. Tapi karena kamu belajar ya berproses, ya Masya Allah gitu kan. Sekarang kamu berkembang luar biasa gitu kan. Itu proses. Orang itu tidak tahu proses luar biasanya kamu struggling gitu. Orang hanya melihat mungkin hasilnya aja, padahal itu luar biasa sekali prosesnya, dahsyat gitu, gak mudah. Tapi tetap Bunda sama Ayah sekuat apapun dahsyatnya, apapun tantangan di luar gitu, ya kita berdua udah komit sih, kita berdua udah punya udah punya mapping buat anak-anak kita nih. Hijaz begini, Kafa begini, Maria begini, Lubna begini. Udah ada rencana. Sudah ada rencana, harus dong direncanakan. Maksudnya kita punya uang aja kita direncanain, apalagi kita punya anak. Anak itu kan lebih berharga daripada uang gitu. Nggak boleh gimana nanti, tapi harus nanti gimana. Nah betul, nggak boleh gimana nanti, nggak harus nanti nih gimana. Jadi tiap anak itu treatmentnya beda-beda, beda-beda treatmentnya. Tapi benang merahnya sama, tetap harus kita tanamkan fondasi akidah yang kuat sejak sedini mungkin. Jadi memang kalau anak balik itu memang harus dilaparkan sih, dilaparkan dan dimiskinkan. Biar mereka tuh rasa nanti ke depannya gitu kan, lebih parah. Gitu. Iya, jadi harus belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya itu tidak mudah, sayang. Iya. Gitu deh Kak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau menurut Bunda nih, kenapa orang tua itu gak terima kalau anaknya dikomenin gitu? Kayak tadi orang-orang genit lah ke Bunda, itu Hijaz kenapa dikerem di rumah gitu. Atau komenan netizen apalah gitu. Bunda bisa singgung gitu. Gini Kak ya, ini kayak semua orang tuh begini deh ya. Kalau anaknya disakitin tuh pasti kita tuh yang lebih sakit. Sakit duluan. Kalau bisa gini, bahkan kalau sakit aja, ya Allah angkat deh sakitnya biar Bunda aja yang sakit. Karena sebenarnya kalau Hijaz itu yang dihina gitu, sebenarnya itu ya hati Bunda sih yang sakit.
Tapi kembali lagi ya, karena memang bunda itu sudah berazamnya, ya udah bunda udah wakafin ijaz buat umat. Konsekuensi ketika kamu memutuskan untuk, ini pilihan kamu kan, Iya. terjun ke dunia dakwah pilihan kamu kan, ya kan? Iya. Iya. Ya berarti bunda harus siap dengan konsekuensi itu gitu. Makanya kenapa bunda jadi suka tersinggung ketika kamu dihina? Nah, ya lo orang tua mana yang gak kesinggung kan? Aku kan orang tua normal, aku kan susah payah ngedidik dia, ngelahirin dia, susah. Paling susah itu ijaz. Lahiran dia tuh luar biasa, amazing, fantastis, bombastis itu lahiran paling sakit itu. Gimana lah, gimana itu lahiran ijaz? Ya dahsyat ya, ijaz itu 3 hari 3 malam pembukaan 1. Nah, nyiksanya luar biasa, Masya Allah. Itu openingnya itu apa, dunia ijaz aja, apa bumi aja gak mau nerima ijaz. Enggak lah. Jadi benar-benar dahsyat. Jadi ya seperti gini ya. Kenapa orang tua itu jadi lebih baper ya, namanya ke anak pasti seperti itu. Tapi ya kembali lagi, bunda ini kan ya udahlah, namanya kita kan nggak bisa atur gimana omongan orang juga kan? Iya. Kita nggak bisa atur omongan orang, nggak bisa atur pikiran orang, nggak bisa atur ucapan orang. Yang bisa kita atur respon kita terhadap mereka gitu. Jadi kenapa akhirnya bunda memutuskan sama ayah, ya udahlah terserahlah orang mau ngomong gimana aja gitu kan ya. Itu bertahun-tahun gitu kan, terserahlah gitu kan. Saya nggak bisa atur pikiran orang tentang saya, bagaimana saya, tapi yang saya bisa atur adalah respon saya terhadap dia. Dan yang penting saya sudah melakukan aja yang terbaik, yang saya mampu, yang saya bisa buat anak-anak saya. Sih. Itu palingan sih yang yang bunda rasain gitu ya. Dan bukan berarti ini semuanya subjektif ya. Ini menurut Emma perasaan bunda yang bunda lewatin aja. Dari experience bunda sendiri ya. Benar. Karena ijaz juga belum ngerasain juga nanti ke depannya gimana. Ya doain biar gak kepleset lah ya jalannya. Amin. Iya kan, gak usah takut kepleset. Gak usah takut kepleset gitu ya. Kamu gak perlu takut kepleset kalau kamu sudah punya pegangan yang kuat. Kalaupun kamu kepleset, kalau kamu udah punya fondasi pegangan, insya Allah kamu balik lagi gitu. Insya Allah balik lagi, berdiri lagi gitu. Insya Allah berdiri lagi. Pokoknya akan berbeda Kak. Orang yang punya fondasi sama yang nggak punya fondasi akidah yang kuat itu beda plesetnya gitu. Insya Allah gitu ya. Yakinnya gitu. Jadi gini, fokus kamu tuh jangan ke nanti kalau kepleset gimana ya, nanti kalau pacaran gimana, kalau misalkan kalau aku sampai naksir cewek gimana ya? Ya nggak masalah naksir cewek kan, berarti kamu normal naksir sama cewek. Apa? Gimana kalau naksir sama cowok? Nauzubillah gitu kan. Ya iya, jadi kalau nggak usah takut gimana itu. Jadi jangan kesana pikirannya. Pikiran kamu sekarang adalah jangan ke yang negatif-negatif lah. Nggak usah lah, kan Allah itu gimana prasangka hambanya. Pikirin visinya aja dulu sekarang. Prasangka kamu baik aja sama Allah gitu. Jadi dibawa relax, dibawa santai. Jadi doa juga. Kan? Iya, jadi doa banget gitu. Jadi kan sebenarnya agama itu tidak akan menyulitkan. Agama itu memudahkan kita kok. Nggak sulit kok berislam itu gitu. Tidak sesusah itu kok. Dan sangat gampang kok gitu kan. Jadi kamu jangan fokus pada terplesetnya. Tapi fokus pada ya udah sisi baiknya, dan kamu berfokus pada gimana caranya supaya aku jangan terpleset. Kalaupun endingnya kamu kepleset ya bangun lagi. Susahnya apa gitu kan? Tanam itu di situ. Walaupun gua kepleset ya, tapi naudzubillah, walaupun gua kepleset, gua harus sebisa mungkin bangun lagi. Mindsetnya ditanam itu aja. Harus bangun lagi. 1 kali kepleset, bangun 2 kali. Kepleset 100 kali, bangun lagi 101 kali. Kepleset 1000 kali, kepleset ya bangun 1001 kali. Pokoknya fokusnya jangan kepleset ya, tapi fokusnya pada prosesnya. Prosesnya itu aja sih. Masalah hasil kan urusan Allah. Iya, kita mah nggak bisa ngatur urusan Allah itu mah. Dan fokus kita mah ya taat aja. Masalah nanti mau gimana ya ikhtiar aja kita mah. Ya masalah nanti bagaimana ya urusan Allah itu mah nanti gitu. Nggak usah dibikin beban ya. Nggak usah dibikin beban lain sebagainya. Ya iyalah, buat relax saja, santai. Ya beda gitu. Kalau ijaz nih, kan ijaz nih sering dimarahin bunda ya. Nah karena sering dimarahin itu
Itu kalau orang ngeledek, ngebully Ijaz itu gak mempan. Gak mempan. Apa lu udah sipit, apa pendek sebagainya. Apa ini bocil ngomong orang, gak mempan gitu. Ini komen-komen kalian nih, kalian haters yang lagi nonton ini, itu tuh gak mempan. Jadi mendingan gak usah ngetik, bikin capek jari kamu aja gitu. Bener, nggak mempan banget. Ijaz sih sangat cuek banget, parah cueknya. Itu tuh ya karena dari sana Bunda sering marahin, tapi yang bikin Ijaz 100% full damage KO jatuh gitu ya, down, itu tuh pas ditegur sama Bunda atau enggak sama ayah ya, gitu. Karena itu beda banget, beda dimarahin orang yang sama sekali kita kenal, dihujat sama orang yang sama sekali kita kenal, sama orang yang selama ini ngedidik kita, ngurus kita, yang sayang kepada kita, yang khawatir pada kita, lain sebagainya, itu marahin kita atau mengkritik dan lain sebagainya. Itu damage nusuk banget gitu, kayak saat itu sakit. Terus gimana tuh, Kak? Terus gimana dong mengatasinya ketika kamu sakit hati sama Bunda? Sakit hati nggak sama Bunda Maya? Iya, sakit hati mah sakit hati. Terus? Tapi ya itu mah diambil lagi sebagai nasihat. Ijaz bakal berusaha lagi menjadi lebih baik lah. Ijaz udah usaha banget menjadi lebih baik. Mungkin ya Ijaz agak jatuh sedikit, lelet sedikit, atau nggak ngelakuinnya nggak benar. Itu kan diingetin juga sama orang tua. Namanya juga manusia. Human makes mistake. Yes. Kita tuh bukan angels, kita tuh bukan malaikat yang 100% perfect. Betul. Kembali lagi kita manusia gitu. Nabi nggak sekelas Nabi aja kamu pengen perfect gimana? Ya istilahnya mah Bunda sama ayah itu negor Hijaz ya. Nasehatin Hijaz itu karena sayang, karena rasa cinta kita aja gitu. Kembali lagi ke sana. Kembali ke sana gitu. Jadi walaupun Hijaz tahu itu Bunda ini negor Hijaz ini karena sayang gitu, bukan karena benci. Iya. Hijaz marah juga, Bunda marah juga kan nggak yang marah membabi buta. Bunda kan marahnya juga dengan alasan gitu kan. Kembali lagi tadi kan ada alasan syar'i baliknya gitu, negornya. Dan ya tiap orang tuh punya caranya. Dan Bunda tahu bagaimana cara nge-treat Hijaz. Men-treatment Hijaz dengan men-treatment Kava itu beda. Men-treatment adil itu bukan berarti sama enggak gitu. Ya memang kenapa Bunda ke kakak itu lebih keras sih karena kamu anak laki, kamu anak pertama, calon koam, calon leader, calon pemimpin. Ini yang bikin orang salah paham itu adil itu sama rata. Sama, ya kenapa padahal setiap orang itu dikasih ujian itu sesuai kemampuannya juga. Iya betul, dan kenapa ke Kava sama Maria Bunda sama sekali. Mungkin kalau di Hijaz tuh wah kenceng gitu, tapi kalau di Kava Maria kan justru sangat soft gitu kan, lembutnya karena treatment anak perempuan sama laki-laki beda gitu. Dan it's okay lah buat Bunda ya, alhamdulillahnya gitu ya, Bunda punya ayah yang support gitu, punya pasangan yang support, yang satu visi gitu, bagaimana nih kita mau mengarahkan anak gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, Bunda seneng lah, happy lah dengan anak Bunda semuanya gitu. Dan tetap Bunda akan fokus untuk mendidik kalian. Karena tugas Bunda kan itu, mendidik. Iya, orang tua mendidik. Makanya sekarang kekurangannya father or mother figure gitu. Yang bikin kurangnya didikan ayah. Iya, sekarang banyak banget fatherless. Karena kan fatherless, kayak ayah itu kan memang crucial banget ya buat, karena kan ayah itu kan mendidik. Kalau basicnya kalau ibu itu mungkin mengasuh, ayah itu mendidik anaknya. Kalau buat laki-laki atau perempuan juga sama mungkin ya. Nah, mendidik gimana hidup itu seperti apa ya, lain sebagainya kalau kau menghadapi itu. Iya, dan emang sebenarnya Bunda based on my experience juga sih ya. Bunda itu kan sangat-sangat fatherless. Tidak ada figur ayah. Ada, cuman tidak hadir gitu. Tidak hadir, iya. Cuman ada doang tapi nggak hadir. Antara ada dan tiada gitu kan ya. Tapi itulah pengalaman Bunda dan ayah itulah yang menjadi jadi bercermin lah. Kenapa ayah itu dengan luar biasanya mendampingi Hijaz ya,
karena kami berdua sudah belajar, anak yang fatherless itu, anak yang kekurangan figur ayah, dia tidak akan berkembang dan bertumbuh dengan semestinya gitu. Pasti Iya. akan ada yang, karena anak cowok itu belajar dari bapaknya, belajar Kalau tanggung nggak ada jawab. bapak, mereka bakal cari source lain. Iya, source dan lain. dan 90% itu dari pergaulannya. Iya. Dari pergaulannya mungkin itu rusak atau jelek, itu yang bisa bikin pemuda-pemuda ini hancur. Iya, jadi Bunda itu nggak mau Hijaz mencari figur gini. Bunda sama ayah itu gimana caranya tuh dulu ya gitu, supaya Hijaz itu bisa ngefans sama ayah gitu. Ngefans sama ayah gimana caranya, karena memang kan tanggung jawab, kemandirian itu kan dari ayah belajar, Dari ayah. bukan dari bunda kan gitu. Kamu laki-laki, nggak mungkin bunda itu sehebat-hebatnya bunda nggak bisa ngajarin Hijaz bagaimana cara menjadi leader dan koam, karena kan bunda bukan koam gitu kan. Bunda itu kan perempuan gitu, sebawel-bawelnya segalak-galaknya bunda kan nggak bisa nerapin ke Hijaz supaya jadi koam tuh begini loh. Jadi begini. memang penting banget father figure itu. Ya iyalah penting banget gitu, makanya hadir. Makanya kan kalau di kita ada ini ya, ada majelis ayah ya. Dulu adalah kita ada majelis ayah rutin tiap habis subuh itu ya, di mana waktunya ayah memberikan ilmu ke anak-anaknya. Walaupun si ayah teh nggak full time gitu, tapi ada waktu di mana dia punya quality time sama keluarganya. Dan itulah tempat ayah mentransfer ideologi yang mentransfer ilmu, mentransfer karakternya. Karena kan kita orang tua kan bukan hanya transfer ilmu ya, tapi juga transfer karakter. Dan karena Hijaz cowok ya harus karakter cowok lah yang ditransfer, bukan karakter bunda yang bawel gitu kan. Kan nggak lucu cowok bawel.